Pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan menyatakan tidak bertanggung jawab atas kasus gagal ginjal akut yang membuat ratusan anak meninggal dunia. Badan POM mengklaim sudah bekerja sesuai prosedur. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny Lukito menyatakan tidak bertanggung jawab atas peredaran obat sirop yang diduga menjadi penyebab kasus gagal ginjal akut pada anak. Menurut Penny, sejumlah produsen obat-obatan melakukan perubahan komposisi yang tidak dilaporkan ke Badan POM. Bahwa sistem jaminan keamanan mutu dari obat itu bukan hanya Badan POM saja ya, tapi ada industri apalagi dia yang memproduksi ya, yang punya kewajiban untuk quality control mulai dari bahan baku masuk ya, kemudian dalam pembuatan produksinya itu quality control, quality assurance itu ada di industri. Ya, kalau mereka tidak melakukan, ya mereka harus menanggung tanggung jawab tersebut. Ya. Nah, Badan POM melakukan pengawasan, menetapkan standar untuk melakukan pengawasan dan melakukan pengawasan, mereview dan sebagainya dimulai pre-market, post-market kita lakukan dan juga sampai men-setup pharmacovigilance. Jadi, Badan POM sudah membangun sistem yang kuat. Kami sudah melakukan pengawasan yang sangat ketat kalau untuk obat ini. Sangat ketat dibandingkan kosmetik, pangan, itu beda cara pengawasannya. Jadi jangan minta tanggung jawab pada Badan POM, karena Badan POM sudah melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya dalam kendala sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang ada. Ya. Nah, sekarang kita melihat titik-titik mana. Ya tentunya kalau ada standar, Badan POM akan lebih memperkuat lagi di sana. Hingga kini tercatat 269 anak di Indonesia mengidap gagal ginjal akut misterius. 157 diantaranya meninggal dunia. Obat sirop dengan zat pelarut etilen glikol dan dietilen glikol melebihi ambang batas diduga sebagai penyebab gagal ginjal akut pada anak. Badan POM kini masih meneliti sejumlah obat sirop yang beredar di masyarakat. Sementara 5 obat sirop sudah ditarik dari peredaran karena dinilai tidak aman dikonsumsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, ratusan anak meninggal dunia akibat gagal ginjal akut diduga akibat obat sirop tercemar yang beredar dan dikonsumsi masyarakat. Lalu bagaimana fungsi pengawasan dan mengapa ini bisa terjadi? Kami akan membahasnya bersama mantan Menteri Kesehatan di periode 2004-2009, Siti Fadilah Supari. Selamat sore Bu Siti Fadilah Supari, apa kabar? Selamat sore, baik-baik saja. Ya, Bu Siti Fadilah, BPOM mengaku tidak bertanggung jawab atas kasus gagal ginjal akut yang menewaskan 157 anak di Indonesia. Menurut Anda, siapa pihak yang semestinya paling bertanggung jawab atas hal ini? Ya, tentu saja pemerintah, tapi ya bukan Badan POM sendirian, mungkin bersama-sama dengan Departemen Kesehatan. Sebetulnya Badan POM memang sudah betul menjalankan sistemnya, tapi yang salah adalah sistem dari negara ini dalam menjaga keselamatan bangsanya, keselamatan masyarakat. Dulu Badan POM itu berhak memeriksa isi dari obat yang akan masuk ke Indonesia. Tetapi dengan sistem yang baru, jadi liberalisasi kesehatan, maka tidak perlu lagi untuk memeriksa isi dari obat-obatan tersebut, apakah sudah sesuai apa belum, tidak perlu. Tetapi asal ada sertifikatnya, ada sertifikatnya masuk. Nah nanti kalau ada masalah, baru Badan POM bertindak seperti sekarang ini. Jadi Badan POM memang sudah pada jalurnya. Jadi memang Bu Penny juga berhak mengatakan bahwa dia sudah menjalankan apa yang seharusnya, memang seharusnya adanya seperti itu. Nah itu kalau zaman dahulu sebelum liberalisasi kesehatan itu masuk ke Indonesia, itu Badan POM mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu bertanggung jawab atas isi obat-obatan yang beredar di Indonesia. Kalau mau beredar itu harus Badan POM harus tahu isinya apa dengan laboratorium mereka sendiri. Gitu. Nah kalau sekarang enggak, begitu ada berita
etilen glikol dengan dietilen glikol itu beritanya kan dari Gambia yang memberitakan WHO, yang memberitakan WHO. Nah itu kita ngikut aja. Nah itu yang saya itu jangan ngikut aja, teliti sendiri. Oke, Ibu Fadila, tapi diketahui sejumlah industri ini, industri farmasi begitu ya, disebutkan mengubah komposisi obat. Nah, apakah ini mungkin terjadi, Ibu? Nah, pengawasannya seperti apa sebenarnya? Nah, itu sebetulnya apa ada aturan kalau merubah komposisi harus lapor ke Badan POM? Tanpa verifikasi BPOM informasinya? Nah, itu mesti dicari. Kalau memang merubah sendiri tanpa alasan, kemudian ditinggikan, ya sebetulnya satu hal yang tidak mungkin. Jadi menurut saya kita harus hati-hati betul untuk nyetop obat-obatan. Jangan sampai obat yang seharusnya tidak di stop ikut di stop. Itu merugikan secara ekonomi, secara hal yang lain lagi dari kesehatan. Saya kaget banget bahwa sampai 168 enggak kah? Cuman di Gambia juga cuma 4 atau 5 jenis gitu. Nah itu yang di stop hanya yang mempunyai nilai ambang sekian, karena ini dianggap berbahaya. Kalau yang tidak melanggar nilai ambang, jangan di stop, biarin aja. Tuh. Ya, Bu Siti Fadila, terkait zat pelarut etilen dan dietilen glikol ini, apakah memang sejak lama lazim digunakan atau baru kali ini saja ditemukan, dan mengapa bisa lolos verifikasi atau pengawasan dari Badan POM? Menurut saya itu sudah dipakai lama sekali. Zat itu digunakan adalah untuk campuran, karena misalkan paracetamol itu kalau dicampur dengan air itu tidak bisa campur banget. Lah untuk supaya lembut banget campur ke dalam sirup, nah itu butuh zat kimia yang disebut etilen glikol dan dietilen glikol. Jadi itu dibutuhkan untuk kesempurnaan atau namanya apa ya? Namanya solubility enhancer. Jadi meningkatkan kesolubilitasan atau kekentalan, kesinergisan antara paracetamol dengan cairan itu supaya bersatu betul itu butuh etilen glikol dan dietilen glikol, dan itu sudah berpuluh-puluh tahun. Dan mungkin dari sejak 40 tahun yang lalu lah dipakai. Tapi kemudian kenapa sekarang kok tiba-tiba ada outbreak? Nah itu yang dilihat. Kenapa di Gambia outbreak, di sini outbreak? Emangnya kita beli obat yang dari sources yang sama, mungkin di India gitu. Apakah sumbernya sama bahan obat itu? Kemudian kenapa kok Gambia kena, kita juga kena? Bu Fadila, apakah ini artinya kontrol untuk pengawasan ingredient dari obat ini tidak sebaik dulu begitu? Ya, itu memang ada aturan internasional yang baru. Ya itulah namanya liberalisasi dalam bidang kesehatan. Kesehatan ke pasar bebas, dibuang ke pasar bebas. Padahal seharusnya kesehatan itu adalah komoditi sosial, bukan komoditi ekonomi, bukan komoditi dagang. Tapi kalau sudah di komoditi dagang, kita akan sulit. Kita selalu berhadapan dengan kepentingan dagang. Nah ini yang agak sulit itu. Kalau faktanya memang ini juga negara kita sudah komitmen untuk mulai dari tahun berapa itu, mulai saya dari Menteri Kesehatan, itu perubahannya ketika saya jadi Menteri Kesehatan. Jadi saya tahu bahwa dari tadinya itu kesehatan tidak ke neoliberal, jadi ke neoliberal, jadi ke pasar bebas. Kalau ke pasar bebas, ya baik, atas perubahan yang terjadi ini Ibu Fadila, apakah tidak bisa pemerintah kita melakukan kebijakan tertentu untuk melindungi penyebaran obat-obatan di dalam negeri? Harusnya punya. Saya dulu untuk melindungi rakyat dari pemakaian obat-obatan itu sampai HET pun tak pikirin. Sampai sekarang HET selalu ada di kemasan-kemasan. Itu produk ketika harusnya punya, tapi kenapa tidak punya Bu Fadila? Supaya rakyat tidak terbohongi dengan harga, apalagi isinya.
apalagi keberbahayaannya. Iya. Itu ketika belum liberalisasi kesehatan. Tapi setelah liberalisasi nggak bisa lagi itu. Iya, Bu Siti Fadila, BPOM menyebut bahwa pihaknya terbentur oleh keterbatasan karena regulasinya memang mengatur demikian sehingga tidak bisa memverifikasi atau mengawasi secara keseluruhan dari mulai bahan baku obat-obatan sampai penjualan. Yes, gitu. saya setuju. Apa yang harus dilakukan ke depan agar tidak terjadi Kenapa hal dia serupa? merasa dia tidak bisa ngapa-ngapain, memang dibatasi. Itulah ciri-cirinya neoliberalisasi. Pemerintah terhalang-halangi tangannya untuk melindungi rakyatnya secara langsung. Ya, lalu kepada siapa jerat pidana bisa dikenakan, Bu, atas kasus gagal ginjal di Indonesia ini? Menurut saya itu agak sumir. Kesalahannya dia juga kesalahannya pemerintah kok. Perusahaan bisa kayak begitu kan karena pemerintah lengah. Kenapa dia yang dihukum? Berarti Nah, kalau dia dihukum itu perusahaan itu dia punya pegawai berapa? Kalau perusahaannya bagus, PHK tambah banyak. Nah itu kan komplikasinya. Maka pemerintah harus begitu bijak. Jangan sampai menyelamatkan ini tapi membuat pengangguran lebih banyak. Jangan. Harus bijak karena perusahaan juga kekuk, tidak ada aturan yang mengawasi dia sehingga dia lengah. Nah, kalau dia lengah siapa yang salah? baik. Ya, termasuk pemerintah. Oke. Mungkin menurut saya tidak untuk dihukum, diberi pelajaran dan kemudian kita Badan POM dan Menteri Kesehatan duduk bareng membuat ini suatu pelajaran yang penting ke depannya. Bagaimana supaya kita tidak kecolongan lagi. Itu. Oke, Bu Fadila, setelah mendatangkan obat fomepizol dari Singapura, perlukah pemerintah segera memberlakukan status kejadian luar biasa, Ibu? Kejadian luar biasa bukan karena obatnya dari Singapura. Kejadian luar biasa itu, ini udah kejadian luar biasa. Yang tadinya matinya sekian, sekarang matinya lebih 5 kali lipat di RSCM. Itu kejadian luar biasa. Jadi kalau tadinya tidak menimbulkan kematian, kemudian menimbulkan 2 kali lipat kematian, itu namanya sudah KLB. Sudah KLB, Mbak. Baik. Nah kalau KLB, yang saya heran, oh ya tiba-tiba ada obatnya gitu loh. Kalau itu sebagai keracunan, kan itu sebenarnya antidotum. Kali antidotum itu ya, kok tahu ya bahwa akan ada, kok tahu orang yang membuat antidotum itu bahwa akan ada KLB ini. Nah itu aku malah rada curiga, loh lah kok cepet banget toh bikin obat kan. Baik, kita harapkan kejadian ini tidak terulang ya Bu ya, banyak sekali yang menjadi korban ya. Ya, kok ini belum apa-apa udah ada. Baik, Ibu. Terima kasih Ibu curiga. atas insight-nya. Ibu Siti Fadila Supari sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Salam sehat selalu Ibu, selamat sore.